Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya. Berjumpa kembali pada sesi kali ini kita memasuki materi kuliah yaitu untuk topik uh, social media trends for business. Ya, di dalam materi ini akan kita bahas tentang bagaimana sosial media itu tren saat ini khususnya di dalam uh, bisnis yang berkembang. Oke, baik. Sedikit tentang identitas mata kuliah kali ini, yaitu ya kita di mata kuliah ekonomi digital dan kreatif uh, IAIN ya, IAIN Purwokerto untuk mahasiswa semester 6, di mana dengan kemampuan akhir mahasiswa diharapkan mampu menggunakan sosial media sebagai platform bisnis. Oke, baik. Ya mungkin sebelum kita mulai perkuliahan ini setidaknya ya kita beri waktu berapa 5 menit ya untuk sedikit mendiskusikan tentang sejak kapan ya teman-teman punya akun media sosial. Sejak SMP mungkin, SMA atau bahkan ya baru kemarin. Kemudian akun media sosial apakah yang pertama kali kalian miliki? Facebook, Instagram, atau ya sosial media lainnya? Dan media sosial apa sajakah yang kalian miliki? Bisa jadi punya dua media sosial, Facebook dan juga Instagram, atau mungkin punya Google Plus atau Flickr dan lain sebagainya. Kemudian dalam satu platform ya, media sosial, berapa akun yang Anda miliki? Contoh kayak Instagram, kita bisa memiliki akun lebih dari satu dan semuanya bisa online bersama. Oke, kemudian seberapa sering kalian membuka akun media sosial dalam satu minggu? Wow, mungkin sehari saja 8 jam ya menggunakan akun media sosial. Nah, ini silakan nanti kalian diskusikan dengan teman Anda atau kelompok Anda. Baik, sambil mendiskusikan itu nantinya, ya ini saya lanjutkan di topik materi pembahasan social media for business. Ya, baik. Kalau kita berbicara sosial media, ya, kita lihat sejarahnya, ya, pastikan bahwa ya ada pepatah atau slogannya Bung Karno ya, jas merah, jangan sekali-kali lupakan sejarah. Nah, sejarah itu penting ya. Oke, kalau kita melihat sosial media bisa dibilang cikal bakal atau awal dari adanya sosial media ini itu di era sebelum tahun 1900-an atau tepatnya di tahun 1792, di mana telegraf waktu itu pertama kali ditemukan. Ya, pada masa ini memungkinkan pesan dapat dikirim dalam jarak jauh dengan lebih cepat ya daripada menggunakan surat waktu itu atau kuda atau pengiriman pesan lainnya pada masanya. Wow, penemuan yang luar biasa di tahun itu tentunya. Oke, kemudian berkembang terjadi dua penemuan penting pada dekade tahun 1800-an, yaitu telepon waktu itu di tahun 1890 dan radio di tahun 1891. Ya, saluran telepon dan sinyal radio saat itu memungkinkan untuk berkomunikasi jarak jauh secara instan, ya, sesuatu yang belum pernah dialami manusia waktu itu. Ya, dan di masanya waktu itu ya, diberi nama candlestick phones. Ya, mungkin bentuknya kayak lilin ya. Dan ini bisa digunakan untuk berkomunikasi. Oke, kemudian berkembang. Nah, ini juga cikal bakal adanya sosial media yaitu komputer muncul di tahun 1940-an. Komputer super pertama kali diciptakan, ya, teknologi yang sangat cepat berkembang pada era itu dan tentu saja mengarah ke munculnya internet. Ya, jadi kalau bisa kita lihat, nah ini satu ruangan ini adalah satu unit komputer. Jadi ini bukan
saja, tapi ini satu unit, satu unit komputer. Jadi kalau teman-teman nanti ya bertemu mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer atau mungkin sejarah komputer lainnya, ya akan dipelajari bagaimana komputer berkembang dari ya ukuran satu ruangan, ya bisa dibilang mungkin 6 kali 6 meter, di mana di dalam ruangan itu merupakan satu unit komputer yang digunakan untuk mengoperasikan sebuah instruksi. Oke, bentuk-bentuk awal internet ya, ini dari munculnya di tahun 1960-an, yaitu sebuah perusahaan CompuServe dikembangkan. Kemudian pada tahun 70-an teknologi jaringan semakin berkembang. Jaringan internet tentunya ada Usenet tahun 1979, memungkinkan antar user pengguna itu bisa berkomunikasi melalui buletin virtual. Ya, ini bisa kita lihat perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Ini generasi pertama, first generation, second generation. Ya, ini bisa kita lihat ya, di generasi pertama ya memang cukup besar komputer itu. Dan di generasi kedua semakin kecil dan semakin ramping. Ya. Kemudian di generasi ketiga ini sudah mendekati komputer PC pada umumnya saat ini. Ya. Kemudian generasi keempat ya, dan generasi kelima ya adalah posisi di mana kita menggunakan komputer pada saat ini, itu masuk di dalam generasi kelima. Ya. Oke, pertama kali kalian menggunakan komputer generasi berapa? 4 mungkin, ya. Atau bahkan tidak pernah menemukan generasi keempat sekalipun, ya, generasi kelima ya. Jadi kalau generasi keempat waktu itu masih menggunakan disket untuk media penyimpanannya. Oke, berkembang ya pada tahun 1980-an ya, ini mulai banyak penggunaan komputer di rumahan dan juga media sosial di masa itu bisa dibilang ya mulai hidup dengan adanya IRC atau Internet Relay Chat. Ya. Pertama kali digunakan di tahun 1988 ya, dan populer sampai tahun 90-an di Indonesia, bahkan pun juga dikenal dengan MIRC ya. Di tahun 90 ya saya menggunakan MIRC itu dimulai sekitar tahun 99. Waktu itu saya masih di bangku SMA ya, 2000-an masuk 2000-an di bangku SMA ya, pertama kali saya menggunakan MIRC ya, dan ya bisa dibilang itu satu-satunya media chat, media berkomunikasi secara internet yang populer saat itu. Bahkan ya tidak hanya hanya untuk berkomunikasi, bahkan untuk download lagu, download MP3 waktu itu ini MIRC lebih tepatnya berkirim file MIRC itu luar biasa. Bahkan ada channel-channel khusus, misalkan ketika di Purwokerto ya Purwokerto, atau di Purbalingga waktu itu saya ada Purbalingga, di mana di situ adalah room-roomnya untuk kita ngobrol dan bertemu secara online kala itu. Oke, kemudian berkembang ya, pada tahun 1997 situs media sosial pertama kali dibuat ya, di mana namanya adalah 6Degrees. Ya, ini 6Degrees ini bisa dibilang ya mungkin apa ya kakeknya sosial media ya, kakeknya sosial media ya, tampilannya masih simpel sekali dengan ya email address dimasukkan, kemudian password dan login. Nah ini awal dari adanya 6Degrees, bisa dibilang ya sebagai pemicu hidupnya sosial media sampai saat ini. Oke, kemudian berkembang lagi semakin populernya sosial media itu berkat kelahiran blogger ya, di mana user pengguna atau ya netizen kalau bahasa sekarang ya kan, ya, itu mulai rame-rame membuat artikel secara online, membuat sebuah catatan diary secara online melalui blogger, apapun semuanya ditulis di situ, sehingga semakin populer ya, semakin populer. Bahkan ini blogger pun juga sampai saat ini juga masih populer ya, walaupun penggunanya sudah semakin berkurang karena
sudah beralih ke media sosial yang ya lebih mudah, kayak contoh Facebook, Instagram dan sebagainya. Nanti kita bahas. Oke, next. Kemudian ya, sosial media saat ini, jadi setelah tadi ditemukannya ada 6degree atau diciptakannya 6degree, kemudian berkembang ada blogger, mulailah muncul banyak sosial media lain seperti MySpace, LinkedIn. Ini di awal tahun 2000-an ya. Kemudian ada Photobucket, Flickr ya, bahkan juga Friendster. Nah, ini di Indonesia yang tenar waktu itu yaitu Friendster. Saya menggunakan Friendster pun juga ya sekitar tahun 2003-2004 ya, 2003-2004 ya, walaupun akhirnya pada masanya mau tidak mau Friendster pun juga tumbang. Oke, kemudian kalau kita lihat grafik perjalanan hidupnya sosial media ya, di tahun 97 nih tadi 6degree, kemudian Friendster tahun 2002, berkembang MySpace, Facebook 2004 mulai hidup ya, Twitter 2006 dan 2010, Instagram mulai hidup sampai saat ini. Oke, kemudian kalau kita melihat banyak sekali sosial media yang hidup di internet, ini tadi ya yang kita bahas ada LinkedIn, kemudian ada Facebook, Twitter, MyCrunch, kemudian Google Plus. Google Plus juga mengeluarkan ya, sampai pada saat ini ya, 2020. Kemudian kalau kita mengaca di Indonesia ada nggak sih sosial media yang berkembang khususnya buatan Indonesia? Ya, ternyata ya karya anak Indonesia, karya anak bangsa itu luar biasa sekali. Ada beberapa sosial media yang memang buatan dari Indonesia. Pertama kali rilis itu adalah Koprol. Ya, ini luar biasa sekali. Di tahun 2008, ya, Koprol sebagai sosial media pertama dari Indonesia. Ya, dan ini kehebatannya pun juga di tahun itu, di masanya, yaitu jejaring sosial satu-satunya menggunakan GPS atau perbandingan lokasi. Jadi kalau mau mencari teman di sekitaran kita itu bisa diaktifkan GPS-nya, dia punya Koprol, maka bisa bertemu. Tapi sayangnya pada tahun 2010 Koprol diakuisisi oleh Yahoo. Ya, diakuisisi oleh Yahoo. Dan pada masa 2012 ya, Koprol akhirnya ditutup oleh Yahoo. Nah, ini sayang sekali ya. Jadi mungkin sengaja dibeli kemudian ditutup. Oke, kemudian seiring berjalannya waktu, sosial media di Indonesia pun juga semakin banyak. Ada Yogurt. Nah, ini tidak hanya untuk sosial media, tapi juga ada kuisnya, berbagi momen, hingga bahkan juga bisa live streaming. Ya, ini bisa dibilang mungkin hampir mirip-mirip Instagram ya. Kemudian ada Sebangsa, ya, bahkan bisa langsung membuat grup. Kemudian ada MindTalk. Ini sosial media yang khusus mempertemukan orang-orang yang memiliki hobi yang sama. Kemudian ada Quickku, lucu juga nih namanya Quickku, Pak. Ternyata ini juga sosial media yang ada fitur e-learningnya. Ini bisa untuk belajar juga ya. Di sela-sela saat ini banyak yang menggunakan fitur-fitur e-learning atau kuliah daring karena adanya ya virus corona ya. Oke, baik. Next, ya ada juga Buzz Buddies. Buzz Buddies juga merupakan sosial media yang menghubungkan sama-sama memiliki kesamaan atau hobi. Ya, kalau kita berbicara tentang sosial media tadi, perkembangan dari tiap tahun ke tahun, kemudian dari era ke era, masa ke masa, ya ternyata pengguna sosial media itu sangat luar biasa sekali. Ya, sangat luar biasa sekali. Ini bahkan di Indonesia, berdasarkan data dari APJII atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, membuktikan bahwa ya, masyarakat Indonesia ketika online, ketika menggunakan internet, yaitu sosial media yang dituju. Jadi ini menduduki urutan kedua tertinggi setelah menggunakan komunikasi, ya misalkan ya Gmail atau mungkin
membaca berita, mencari data sekolah, atau bahkan main game dan sebagainya. Itu sebesar 18,9%. Oke, kemudian pertanyaannya adalah untuk apa sosial media? Kemudian adakah peran khusus sosial media untuk bisnis? Mungkin bisa kita buat sebuah pertanyaan, bagaimana media sosial memiliki peran dan manfaat sebagai salah satu komponen penting dalam strategi bisnis. Kemudian pengaruh apa saja yang menjadikan sosial media menjadi tempat pemasaran yang efektif? Nah, ini silahkan bisa dijadikan sebagai bahan diskusi juga buat teman-teman. Selain diskusi tadi yang pertama, nah ini diskusi yang kedua. Oke, sambil nanti didiskusikan, bisa dijawab di kolom komentar di bawah atau mungkin dijawab di Google Class gitu kan. Untuk dua diskusi tadi, yang pertama di awal dan juga ini yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke peran sosial media untuk bisnis. Wow, ternyata di Indonesia pengguna sosial media masih menduduki tertinggi adalah Facebook. Ini data di tahun 2019 awal, atau tepatnya survei dilakukan pada tahun 2018. Facebook masih menduduki peringkat teratas, disusul di bawahnya adalah Instagram. Baru berikutnya ada YouTube, Twitter, LinkedIn, dan lain sebagainya. Ya, dari data tersebut bahwa peran sosial media, ketika kita menggunakan sosial media tersebut, kita sebagai akun pemiliknya harus memiliki track record yang baik. Ya, kuncinya track record yang baik. Sehingga apa? Ini bisa menumbuhkan kepercayaan yang tinggi. Ya, kepercayaan yang tinggi, bahkan bisa juga kita bekerja sama dengan blogger, vlogger, buzzer, atau bahkan endorser. Ya, untuk apa? Untuk memasarkan produk-produk kita, ya, atau untuk melakukan branding dan juga memperbanyak follower tentunya. Kemudian, ya, ketika peran sosial media untuk bisnis, yang jelas satu, adanya endorsement, ya, atau bahasa kita selebgram. Nah, ini 3 contoh selebgram yang coba saya cari. Ya, ini ada Sirens, Ed Sirens atau Sirin Al Atrus, ini followernya 1,4 M follower. Kemudian ada Imam Turmuzi 02, followernya 22,3 ribu follower. Dan ada Instapurwoto, ini followernya masih 185 ribu follower. Ya, kalau teman-teman cek di 3 akun tersebut, semuanya melakukan endorsement. Ya, dan tentunya endorsement ini ada biayanya. Ya, ada biayanya. Dan mereka tujuannya adalah untuk meningkatkan rating dari sebuah produk. Kemudian berapa sih satu kali endorse untuk satu kali posting di foto IG atau feeds? Nah, ini saya coba cari datanya di internet, ternyata saya menemukan beberapa data yang bisa dijadikan sebagai bahan diskusi kita di mata kuliah ini. Ya, jadi untuk follower yang masih di bawah 5.000, ya, ternyata untuk satu kali posting, untuk satu kali posting di IG feed ya. Nanti kalau untuk IG story biasanya akan berbeda lagi biayanya. Oke, itu antara 50.000 sampai dengan 100.000. Ya, itu untuk non public figure. Berarti tadi contohnya Instapurwoto misalkan. Ya, lebih dari 5.000 atau sampai 10.000 itu wow, bisa satu kali post saja itu 3 juta satu kali post. Bayangkan ya. Ya, kalau tadi ada 1,4, ya, ada 1,4 ya, berarti ngeri juga ya. Satu kali posting bisa sampai ya 5 jutaan atau bahkan sampai 40 jutaan, 45 jutaan. Nah, itu untuk ya peran sosial media untuk bisnis ya. Tentu saja ya banyaknya follower tentu saja menentukan. Oke, kemudian ada Instagram Story. Kalau tadi feed, kemudian ada Instagram Story. Ini blended Instagram Story untuk meningkatkan brand terhadap suatu produk melalui apa? Melalui Insta Story. Kemudian ya tidak hanya Insta Story, ternyata live streaming pun punya kekuatan tersendiri. Ya, live streaming itu punya kekuatan tersendiri untuk apa? Untuk meningkatkan engagement, untuk meningkatkan kepercayaan ya terhadap produk dari masing-masing produsen. Ya, kemudian ya ada Instagram Ads, ya, ada Instagram Ads itu bisa kita lihat ya kalau teman-teman punya
ads kita itu lewat Instagram. Dan ini uniknya di Instagram ads ini adalah ya sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan atau habit dari user. Jadi jelas sasarannya tepat kepada konsumen yang membutuhkan. Ya, suggestionnya pas banget pokoknya. Ya, suggestionnya ketika kita nyari sepatu misalkan, begitu kita buka Instagram langsung iklannya sepatu, gitu kan? Ya, suggestionnya itu pas banget. Oke, kemudian Facebook. Ya, Facebook pun juga mulai merambah ke dalam Facebook Pay. Jadi ada selain sosial media, Facebook punya fasilitas untuk pembayaran khusus yaitu Facebook Pay. Kemudian ada Facebook Ads. Nah, ini layaknya ketika kita menggunakan Instagram tadi, bahwa Facebook pun juga memiliki halaman khusus atau kolom-kolom khusus untuk bisa menampilkan iklan-iklannya. Ya, Facebook Ads, kemudian termasuk juga suggestion post. Nah, ini juga uniknya semuanya ini menggunakan teknologi AI, ya, teknologi AI yang pas dengan bidikan kebutuhan konsumen. Ya, dan juga bisa juga melalui Facebook Review. Ya, jadi setiap konsumen yang sudah menggunakan produknya diminta untuk melakukan review terhadap produknya melalui akun Facebook. Kemudian ya, di WhatsApp pun ya, sekarang sudah mulai berkembang. Siapa sih yang nggak pakai WhatsApp kali ini, gitu kan? Pasti ketinggalan informasi, gitu kan? Ya, WhatsApp pun juga merilis adanya WhatsApp katalog. Jadi sekali kita kirim post, gitu kan, kita bisa melihat view produk apa saja yang ada di dalam WhatsApp Business tersebut. Oke, jadi itu beberapa peran sosial media saat ini terhadap bisnis. Dari beberapa tadi yang sudah kita bahas, dari sejarah, kemudian perannya dari masing-masing sosial media, bisa kita tarik kesimpulan bahwa tren bisnis saat ini melalui media sosial itu akan terus berkembang, khususnya sebagai strategi pemasaran digital, dan ini pasti akan terus berkembang dengan adanya terobosan-terobosan baru. Dan dengan mengikuti tren sosial media dan memahami serta memanfaatkannya ya, pada bisnis yang secara tepat, maka kita dapat selangkah lebih maju dari para pesaingnya atau ya, tentu saja kompetitor bisnis yang memiliki bidikan konsumen sama atau produk yang sama. Sehingga tentu saja tadi kita bisa langsung membidik konsumen dengan tepat. Kenapa? Karena suggestionnya pas banget. Oke, ya, itu beberapa yang bisa kita bahas sampai dengan kesimpulan yang bisa kita tarik. Nah, dua topik bisa kita diskusikan tadi. Yang terakhir, yakni saya berikan tugas. Silakan nanti juga tugas bisa diunggah di Google Class atau juga bisa ditulis di kolom komentar. Ya, tugasnya ada 5. Yang pertama, Anda memiliki akun sosial media? Ya, jika iya, tuliskan semua akun media sosial yang Anda miliki. Biar nanti stalking ya. Kemudian berapa jumlah follower dari masing-masing akun media sosial tersebut? Nah, followernya berapa? Barangkali sudah ada ribuan atau bahkan miliaran, ya, bisa dijadikan endorsement. Ya. Kemudian buat salah satu konten atau review, post, feed atau story apapun di salah satu akun sosial media kalian ya, tentang produk yang Anda gunakan. Bebas saja. Ya, ini tanpa biaya endorsement. Ya, ini kita belajar untuk nge-post gitu kan, nge-feed digunakan untuk bisnis. Barangkali ternyata ada yang cocok malah dibayar, ya kenapa tidak, ya silahkan diterima, ya kan. Nah, kemudian dari 1, 2, 3 tersebut silahkan tuliskan di laporan dari poin 1, 2, 3 tentunya, dan kirim dan juga unggah di file dokumen baik itu Word atau PDF atau format lain melalui akun Google Class kalian individu. Ya, kalau yang tadi di atas diskusi secara kelompok, ya bisa ditulis di Google Class atau di post, ya, kalau yang tugas individu. Oke, baik, itu yang bisa kita bahas. Silahkan bagi yang ada pertanyaan, yang ada komentar, bisa ditulis di kolom komentar atau bisa ditulis di pertanyaan di Google Class. Insya Allah akan saya jawab dengan segera. Baik, terima kasih. Harapan saya teman-teman bisa belajar aktif dan kreatif di era tren teknologi digital saat ini. Baik, terima kasih. Saya Danari Surya Saputra
Akhir kata, wassalamualaikum.